Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semoga puasanya lancar. Semoga segala sesuatunya lancar ya. Bulan puasa ini ya sudah mendekati hari lebaran ya guys ya. Oke, perkenalkan gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau membahas soal kasusnya Mes Hilgers ya. Jadi langsung to the point aja soal kasusnya Mes Hilgers. Karena gue ingin mengambil sikap ya dari kasus terjadi kepada Mes Hilgers gitu ya. Oke, sebenarnya kasusnya biasa aja. Hanya saja kenapa gue ingin mengambil sikap, karena di sosial media ini terlalu kemana-mana gitu, ngerti nggak? Terlalu kemana-mana, padahal enggak separah itu sebenarnya gitu ya. Oke, gini guys. Mes Hilgers ini adalah pemain naturalisasi ya. Pemain naturalisasi yang dia ini setengah Indonesia, setengah Belanda. Dimana ibunya ini adalah orang Indonesia asli. Keluarga besar adalah Indonesia. Dan bapaknya full Belanda ya. Jadi keturunan Belanda, tapi lahirnya di Belanda dan besar di Belanda. Jadi ibunya yang migrasi ke Belanda gitu ya. Lahir di Belanda, besar di Belanda, tapi sudah terpapar dengan budaya Indonesia. Sudah terpapar banyak lah, karena orang tuanya sering datang ke Indonesia membawa kedua anaknya. Jadi ibunya tuh punya dua anak. Mes Hilgers punya kakak ya, namanya Sarah Hilgers. Jadi suka dibawa ke kampung halaman ibunya gitu ya. Jadi Mes Hilgers ini sudah sangat mengenal Indonesia gitu ya, makanannya, kulturnya, segala macamnya gitu. Kebetulan Mes Hilgers ini adalah pemain bola profesional yang secara kualitas harus kita akui dia merupakan salah satu back top di Eredivisie. Bukan hanya bukan back biasa aja ya, tapi salah satu back top yang ada di Eredivisie. Dan dengan akar Indonesianya yang begitu kuat dari ibunya dan keluarga besar ibunya, akhirnya Mes Hilgers mau untuk berpindah kewarganegaraan ke Indonesia. Dan ini membuat Mes Hilgers menjadi pemain termahal Indonesia sepanjang sejarah dengan value sekarang tuh 9 juta euro ya value dia ya. Ini membuat Mes Hilgers menjadi pemain Indonesia dengan value termahal sepanjang sejarah. Maunya Mes Hilgers untuk dinaturalisasi gitu ya. Dan dengan kualitas yang dia punya, pasti akan muncul ekspektasi gitu ya. Akan muncul ekspektasi dari pecinta sepak bola Indonesia. Dengan dia seorang back yang top di Eredivisie, secara value juga sangat tinggi gitu ya. Kalau kita bicara di Asia aja, dia tuh salah satu back yang value-nya paling tinggi gitu ya. Ya pasti kita punya harapan tinggi kepada dia gitu kan. Pasti kita punya harapan tinggi kepada dia. Tapi sayangnya selama 6 bulan dia membela timnas Indonesia, selama 3 kali dia main, memang gue akui penampilannya mengecewakan di 3 game itu. Melawan Bahrain dia nggak terlalu biasa aja ya. Nggak terlalu solid lah. Lawan Cina juga dia nggak terlalu solid, bahkan cenderung jelek mainnya. Lawan Aussie juga sama, cenderung jelek mainnya. Tapi gini guys, setiap pemain itu, semua pemain bola yang ada di dunia itu pasti akan mengalami yang namanya naik turun. Dan ini yang terjadi dengan Mes Hilgers guys. Ini yang terjadi dengan Mes Hilgers sekarang. Di 2 tahun terakhir sebelum musim ini, dia itu back yang luar biasa di Twente. Dia menjadi salah satu back muda potensial yang sebenarnya bisa dipanggil timnas Belanda. Tapi kebetulan aja, menurut gue ini kebetulan ya. Kebetulan di musim ini, dari awal musim dia memang mainnya tidak sebagus 2 musim sebelumnya di musim ini ya. Dimana ketika dia mulai menjalani proses naturalisasi, dia dalam kondisi yang tidak baik. Dia mulai mengalami injury prone, ibaratnya yang membuat
kondisinya tidak stabil gitu ya, secara penampilan dia tidak stabil, secara fisik juga dia kurang stabil gitu ya. Sehingga dia kesulitan menjaga level fitnessnya. Dan ini berpengaruh dengan penampilannya di lapangan, di mana jujur ya, setelah dia mengalami cedera, itu dia belum menemukan performa terbaiknya lagi. Belum menemukan performa terbaiknya lagi, di mana ketika cedera di Twente pun itu terjadi. Di Twente pun dia benar-benar tidak maksimal. Bahkan di 2 game terakhir menghadapi Bodo Glimt dan juga Feyenoord, dia ini dikritik abis-abisan sama fans FC Twente karena mainnya jelek sekali. Lawan Bodo Glimt dia jelek, lawan Feyenoord dia jelek banget gitu ya mainnya. Jadi dia ini dikritik juga habis-habisan. Dan dengan permainannya menghadapi Australia kemarin, dia juga mendapatkan kritik dari supporter timnas Indonesia. Kritik itu hal yang wajar, guys. Kritik itu hal yang wajar. Jadi jangan terlalu berlebihan menanggapi. Enggak, bukan itu poinnya. Kenapa ini menjadi rame? Bukan karena dia banjir kritik. Tetapi ada beberapa pengamat besar bisa dibilang yang bilang kalau dia ini bermain tidak dengan hati kayak gitu ya. Jiwa nasionalisnya kurang katanya. Ya. Kenapa ini menjadi rame? Gue paham karena ini tuh udah bukan kritik kata-kata seperti ini, tapi ini bener-bener sudah blaming. Pertanyaannya adalah siapa pemain yang ingin cedera? Nggak ada pemain yang ingin cedera. Di dunia ini nggak ada pemain bola yang ingin cedera. Nggak ada. Semua ingin memberikan yang terbaik. Mes pun memilih Indonesia, ya kan? Memilih Indonesia karena memang akar Indonesianya kuat. Ibunya itu kan hampir setiap hari memasakkan masakan Indonesia. Terus dia juga kadang ngobrol bahasa Indonesia. Messi itu kan katanya sedikit bisa katanya bahasa Indonesia. Kemudian kalau kalian lihat Instagram keluarganya gitu ya, Mbak Linda, Sarah, itu hampir setiap tahun loh datang ke kampung halamannya yang ada di Indonesia. Jadi memang akar Indonesianya kuat sekali gitu ya. Ibaratnya gitu. Jadi kenapa harus dipertanyakan hal seperti itu gitu ya. Ketika dia sudah memilih Indonesia, maka itu adalah komitmen teman-teman. Itu kan sudah komitmen dan Mes menjalankan komitmennya. Kalau dia memang tidak nasionalis dan segala macam, dia pasti sudah menolak panggilan timnas sekarang. Tapi kan enggak. Dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan itu adalah bentuk nasionalis yang sesungguhnya. Kalau dia main di lapangan jelek ibaratnya, itu it happens gitu loh. Itu akan terjadi dengan semua pemain, bukan hanya Hilgers doang. Izes pun bisa jelek, Kevin Dix bisa jelek. Kemarin Kevin Dix tuh jelek loh mainnya. Setelah penalti gagal, dia tuh panikan Kevin Dix itu. Kayak gitu. Semua pemain akan mengalami hal seperti itu. Kayak gitu. Jadi, udahlah. Kalau kalian menilai dengan POV kalian, tolong simpan dalam hati saja gitu ya. Jangan diungkapkan, apalagi kalau kalian ini public figure. Kalian ini pengikutnya banyak. Yang kata-kata kalian ini akan menjadi trademark di sosial media. Jadi menurut gue ini adalah perkataan yang sangat tidak dewasa dari beberapa pengamat tersebut. Perkataan yang sangat tidak bijak. Jatuhnya udah blaming, bukan lagi kritik. Sekali lagi, gue sendiri mengkritik Mes Hilgers. Kalian kalau lihat beberapa konten gue, ini kenapa Hilgers ini komunikasinya kurang dengan Itzes. Gue kan bicara seperti itu ya. Terus kenapa Hilgers ini injury prone? Itu kan pertanyaan ibaratnya ya kan. Itu kan kritikan yang gue lontarkan kepada Hilgers gitu ya. Maksudnya dengan value segitu, dia belum memberikan 100% penampilan terbaiknya selama ini untuk Indonesia. Kan that's it gitu loh. Tidak usah mempertanyakan isi hatinya, isi pikirannya dan segala macam. Kan isi hati dan isi pikirannya cuma dia yang tahu. Kenapa kita harus menebak-nebak gitu loh? Kan jatuhnya fitnah. Bener nggak? Kalau kita menebak-nebak jatuhnya fitnah. Bener nggak? Apalagi ini dilontarkan sama beberapa
yang katanya pengamat bola gitu ya, dilontarkan oleh mereka-mereka yang seharusnya mereka sadar mereka tuh seorang public figure gitu. Jadi gue nggak ngerti gitu ya. Dan gini, gue tuh merasa ibaratnya bersyukur ya, karena supporter timnas Indonesia ini begitu solid. Kenapa gue bilang solid? Mes Hilgers bener-bener dilindungi sekali. Dimana orang-orang yang bilang kalau Mes Hilgers ini kurang nasionalis, tidak main pakai hati, itu bener-bener langsung diserang sama netizen Indonesia. Dan itu menurut gue layak. Karena kata-kata itu bener-bener gak pantas. Tidak pantas, apalagi untuk seorang public figure. Jadi gue salut sama netizen, sama supporter sepak bola yang langsung ibaratnya menyerang akun-akunnya dia ya, yang berbicara seperti itu. Gue begitu respect gitu ya, bener-bener solid seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya ya. Gue tuh sangat bangga dengan supporter timnas Indonesia. Kenapa? Karena begitu solid dalam memprotek timnas Indonesia, memprotek pemain gitu ya. Ketika pemain ini bermasalah itu kita bener-bener langsung peka gitu loh. Kayak kemarin ketika Mes Hilgers dibilang seperti itu, langsung banjir dukungan gitu kan dari para supporter gitu ya. Kemudian yang memfitnah dia juga langsung dihajar gitu ya. Dia menurut gue solidaritas yang luar biasa. Dan gini ya, pemain-pemain timnas Indonesia pun yang taruhlah diaspora ini juga, mereka tuh berbicara kalau mereka tuh sangat senang dengan atmosfer supporter timnas Indonesia yang benar-benar sangat antusias dengan mereka gitu. Benar-benar sangat hype dengan mereka. Dan ini adalah kebanggaan tersendiri untuk gua. Memang apa ya, pemain-pemain seperti Hilgers itu kan tetap aja aset negara, guys. Kalau dia bisa menunjukkan 100% kekuatannya di kemudian hari kan akan menguntungkan juga, bener nggak? Kalau dia belum memberikan 100%, ya kita tunggu aja dia memberikan 100%. Kan dia manusia. Mes Hilgers itu manusia. Dia nggak mungkin ada di performa yang 100% terus. Dia pasti ada yang namanya naik turun gitu loh. Kan kakinya ini bukan terbuat dari besi. Kakinya ini kan tetap terbuat dari tanah gitu kan. Gitu kan. Dia tuh bukan besi yang dihajar tuh baik-baik saja, enggak dong. Dia ini tetap manusia, dia punya kemungkinan cedera. Di Mes Hilgers itu tetap punya mental, bisa aja mentalnya ngedrop. Bisa aja sekarang kepercayaan dirinya lagi menurun karena hasil-hasil buruk di klubnya. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa gitu main ngeblame aja gitu lah, bilang kalau dia jelek terus dia tidak nasionalis segala macam. Itu kata-kata yang sangat buruk gitu loh. Gitu. Jadi di sini gua pengen bilang gua bersama Mes Hilgers dan gua bersama semua pemain timnas Indonesia yang sekarang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Sekali lagi, gua bersama Mes Hilgers dan juga semua pemain timnas Indonesia yang sekarang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Gua lumayan tidak terima dengan fitnah yang terjadi kepada para pemain. Gitu ya. Bravo.